Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datangnya dari Mbak Yuni Wijaya, yang beliau ini berasal atau berdomisili di daerah Semarang. Beliau ini mempunyai pengalaman yang menurut beliau ini boleh dibilang mengharukan, namun satu sisi juga menakutkan. Jadi pada hari itu ada tetangga Mbak Yuni ini yang meninggal dunia. Usianya memang sudah sepuh atau berumur. Beliau ini memang ibu-ibu dan aslinya mempunyai rumah di satu daerah yang tidak jauh dari anaknya. Namun karena memang sudah berusia lanjut, akhirnya dirawat oleh sang anak. Dan jarak dengan rumah Mbak Yuni ini tidak jauh. Boleh dibilang ini bertetangga. Nah, ketika meninggal ini, entah ada satu alasan yang tidak bisa disebutkan, proses pemulsarannya atau pengkafanan jenazahnya ini agak tersendat. Entah mungkin bahan yang digunakan belum terkumpul atau mungkin faktor lain. Ya pada intinya hari sudah mulai siang, namun proses pengkafanan juga belum dilakukan. Nah, ini akhirnya yang membuat Mbak Yuni Wijaya turut membantu. Beliau ini tidak sendirian, ada dua ibu-ibu lagi, termasuk ibunda beliau yang turun tangan langsung dari proses memandikan, kemudian memberikan bedak, bahkan mengkafani. Beliau bertiga inilah yang melakukannya. Sampai kemudian termasuk pada saat setelah penguburan, Mbak Yuni pun tetap berada di rumah Sohibul Duka. Ya, salah satunya adalah mungkin memasak dan yang lainnya. Jadi intinya memang membantu yang terkena musibah. Karena sebagai sesama tetangga, menurut Mbak Yuni ini adalah suatu kewajiban saling tolong menolong antara satu dan yang lainnya. Singkat cerita, setelah proses penguburan selesai, proses mengaji atau tahlil ini juga selesai, akhirnya Mbak Yuni Wijaya pun pulang ke rumah. Mbak Yuni ini beristirahat sebentar, lalu juga mandi. Nah, setelah mandi, mungkin karena memang faktor kecapean atau lelah, Mbak Yuni ini pun tertidur di kamar beliau. Dan memang kamar beliau ini berhadapan langsung dengan kaca jendela rumah yang ada di luar. Jadi langsung beliau ini bisa melihat ke luar. Nah, disinilah proses yang boleh dibilang menurut Mbak Yuni ini agak setengah tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Karena sekitaran jam 2 malam, Mbak Yuni ini mendadak bangun. Jadi beliau ini seperti ada yang membangunkan. Tahu-tahu bangun, mata terbuka dan langsung melihat ke arah jendela yang ada di luar.
Dan di situ Mbak Yuni melihat satu sosok penampakan, sosok dengan berkain kafan, itu sedang berdiri di jendela luar, melihat ke arah Mbak Yuni yang sedang tertidur di dalam atau tiduran di dalam kamar. Melihat penampakan tersebut, Mbak Yuni ini berkeringat dingin dengan badan yang sedingin es. Proses saling lihat melihat antara Mbak Yuni dan sosok pocong ini boleh dikatakan lumayan lama saling melihat. Namun kondisi pada saat itu Mbak Yuni memang seperti terhipnotis, untuk menggerakkan badannya pun sulit. Lalu sosok ini pun masuk dan menembus. Lalu sosok ini pun perlahan-lahan mendekati Mbak Yuni dengan menembus kaca, berjalan atau melayang ke arah posisi Mbak Yuni yang sedang tiduran di kamar. Bahkan sosok pocong ini pun langsung tiduran di samping Mbak Yuni. Tentunya mendapati hal demikian membuat Mbak Yuni ini semakin ketakutan. Aroma kamper dan air mawar ini sangat terasa sekali. Bahkan Mbak Yuni ini dengan jelas bisa melihat wajah almarhumah yang tadi siang dimakamkan. Namun memang anehnya Mbak Yuni ini ketika melihat wajahnya ini dari sosok pocong ini tidak menakutkan, karena yang dilihat ini sosok pocong ini pun tersenyum ke arah Mbak Yuni. Mendapati hal demikian, Mbak Yuni ini bingung untuk bereaksi bagaimana. Namun tetap aura merinding dan ketakutan ini tetap menyerang Mbak Yuni. Dengan sebisanya yang Mbak Yuni ingat, beliau ini membaca doa-doa yang beliau ini ingat. Namun sosok ini pun tetap saja ada di samping Mbak Yuni. Beliau ini hafal betul aromanya dan masih ingat aroma yang tercium dari sosok penampakan tersebut. Dan sangat jelas, hampir benar-benar padat. Mbak Yuni ini seolah setengah bermimpi. Apakah ini mimpi? Namun ketika sadar memang ini bukan mimpi. Ini adalah kejadian yang real, yang nyata. Proses penampakan dari awal ketika sosok pocong ini dari jendela luar, bahkan sampai mendekati ke arah Mbak Yuni, bahkan tiduran di samping Mbak Yuni, ini mungkin hampir, kalau kata Mbak Yuni, kurang lebih hampir setengah jam. Tentunya waktu yang sangat teramat lama ketika mendapati satu hal yang boleh dikatakan ini menakutkan. Ya, namun itu tadi, ketika Mbak Yuni melihat sosok wajahnya, ini tidak menakutkan, karena yang dilihat ini wajah almarhumah yang tadi siang beliau ini ikut mengkafaninya. Sosok ini ya tersenyum ke arah Mbak Yuni, hingga pada akhirnya pun Mbak Yuni ini pun tertidur dan bangun di pagi hari. Karena sebetulnya menurut Mbak Yuni ini,
ketika proses pemandian bahkan mengkafani, yaitu boleh dikatakan terlalu lama karena ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa disebutkan. Sehingga di sini akhirnya timbul rasa ingin membantu dari Mbak Yuni yang sangat tulus. Kemudian pun Mbak Yuni pun akhirnya bercerita kepada sang ibunda. Dan ibunda pun bilang bahwa itu bisa jadi sosok Korin dari almarhumah itu mengucapkan terima kasih kepada kamu atau bahkan kita karena telah diurusi dari awal hingga akhir dengan ketulusan yang boleh dibilang mendalam, sehingga walaupun bentuknya menyeramkan, namun ini tidak begitu membuat trauma. Ya istilahnya masih ada rasa adem ketika melihat sosok wajah dari penampakan ini. Bahkan kemudian beberapa hari ibunda dari Mbak Yuni ini pun kesurupan. Bahkan sampai bilang ketika kesurupan ini bahwa kenapa proses pengkafanan atau memandikan mayat ini sangat lama. Apakah karena memang kurang bergaul atau memang faktor yang lain, sehingga berlarut-larut tidak langsung di proses pemakamannya. Nah, kemudian orang pintar pun didatangkan. Ya intinya akhirnya keluar dari proses kerasukannya, yang pada intinya bahwa sosok itu agak kecewa karena proses yang bertele-tele, sehingga ketika ada tetangga yang memang tulus dalam arti mengikuti atau membantu proses pemulasaran jenazah, dan sosok ini pun akhirnya berterima kasih, walaupun memang ada satu dan lain hal yang membuat sosok ini masih kurang puas. Tapi pada intinya bahwa ketika malam itu datang sosok pocong ini, aslinya hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih. Dan ini dialami Mbak Yuni ketika dulu, dan masih menurut beliau ini adalah kejadian satu-satunya yang beliau alami, namun sangat berkesan walaupun memang sedikit menakutkan. Iya, pesan dari Mbak Yuni adalah bahwa kita sebagai bertetangga, selain juga saling tolong menolong, juga kita harus bergaul dengan sesama lingkungan, agar ketika ada terjadi sesuatu, kita pun mudah dalam melakukan proses segala sesuatunya. Kira-kira demikian cerita yang diceritakan oleh Mbak Yuni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.